Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tengah pandemi corona ini Allah masih memberikan kita keselamatan dan kesehatan. Oke, perkenalkan saya Erlita Chandra Dewi. Di sini saya akan membagikan sedikit ilmu pada mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan, yaitu tentang materi imunisasi TT pada ibu hamil. Nah, tentunya kalian sudah mendapatkan materi ini oleh dosen kalian di kelas, tetapi saya hanya akan menekankan sedikit pada pembahasan soal, sehingga kalian lebih memahami dan bisa mengerjakan soal-soal vinyet. Karena kalian akan menemui soal vinyet ini pada uji kompetensi kebidanan dan di tes XKB pada tes CPNS. Oke, selamat menyaksikan. Kita belajar ya ke slide tentang imunisasi TT pada ibu hamil. Kita akan belajar soal-soal di sini, tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu ya, ini fotonya, penggambarannya foto saya sendiri yang lagi hamil anak pertama ini di tahun 2016 ya. Ini udah hamil aterem, masih excited banget gitu ya sama kehamilan. Luar biasa lah ya, karena masih anak pertama gitu. Jadi sering-sering foto, mohon maaf banget ini alay. Kita langsung aja ke slide yang kedua. Ya, ini adalah gambar vaksin TT. Vaksin TT untuk ibu hamil dan TT catin ya, sama aja ya, semuanya seperti ini vaksinnya. Dosisnya 0,5 mili, bentuknya vial, satu vial isinya 10 dosis atau 5 mili. Oke, agar lebih jelas kita langsung ke soal aja ya. Soal pertama. Nyonya AR berusia 25 tahun, hamil 5 bulan datang ke PMB Hana untuk memeriksakan kandungannya. Ibu mengatakan belum pernah mendapatkan imunisasi selama kehamilannya. Apakah tindakan yang tepat untuk kasus tersebut? Ya, jawabannya apa? Ini sangat mudah ya, karena belum pernah mendapatkan imunisasi selama kehamilannya, jadi jawabannya adalah ya, A, memberikan imunisasi TT1. Mungkin akan kau lupakan atau untuk dikenang. Soal kedua, seorang perempuan G3P2A0 umur 33 tahun, hamil 26 minggu, datang ke posyandu untuk memeriksakan kehamilannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, semua dalam batas normal dan klien diberikan imunisasi TT yang kedua. Berapa lamakah masa perlindungan imunisasi TT tersebut? Ya, kita bahas ya. Imunisasi TT itu kan 5 kali ya yang diprogramkan pemerintah untuk mendapatkan kekebalan seumur hidup. Dan masing-masing imunisasi TT, baik TT1, 2, sampai dengan TT yang kelima, itu mempunyai masa perlindungan masing-masing. Dan ini yang ditanya adalah imunisasi TT yang kedua. Jawabannya adalah D, 3 tahun. Saya akan memberikan tabelnya. Ya, ini ya tabelnya. Kalian bisa lihat di situ ada TT1 sampai dengan TT5. Di situ juga ada intervalnya, di situ ada masa kekebalannya. Kita lihat TT2, masa kekebalan 3 tahun, TT3 5 tahun, TT4 10 tahun, TT5 25 tahun atau seumur hidup. Begitu juga dengan intervalnya. Tabel yang ini harus kalian hafalkan. Oke? Soal nomor 3. Nyonya Kafe umur 20 tahun datang ke rumah bidan. Ia mengatakan hamil 5 bulan dan ingin mendapatkan suntik TT. Hasil anamnesa didapatkan bahwa Nyonya Kafe telah mendapat imunisasi DPT sebanyak 3 kali saat bayi dan mendapatkan imunisasi lagi saat kelas 1 dan 2 SD. Berapa kali lagi kah Nyonya Kafe memerlukan imunisasi TT agar mendapatkan perlindungan seumur hidup? Ya, langsung kita bahas ya. Ya, kita kan sudah mengetahui bahwa untuk mendapatkan kekebalan seumur hidup kita harus melakukan suntik TT sebanyak 5 kali. Dan masing-masing TT itu kan ada intervalnya ya. Tadi kita sudah lihat di tabel, ada TT1, TT2, TT3 sampai dengan TT5. Nah, intervalnya tadi sambil mengingat ya, TT1 ke TT2 sebanyak 1 bulan. Kemudian TT2 ke T3 6 bulan. TT3 ke TT4 1 tahun. 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. TT4 ke TT5 1 tahun. Nah, tadi di soalnya Nyonya Kafe, dia telah mendapatkan pada saat bayi, dia mendapatkan imunisasi DPT sebanyak
3 kali. DPT ini difteri, pertusis, tetanus ya. Mungkin untuk adik-adik yang masih tingkat 1 belum belajar askep neonatus, belum belajar tentang imunisasi dasar pada bayi, saya kasih tahu sedikit ya, singkat aja. DPT ini difteri, pertusis, tetanus. Biasanya diberikan sebanyak 3 kali. DPT 1, DPT 2, DPT 3. Ini diberikan di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kalau sesuai jadwal ya. Nah, di Nyonya Cafe tadi kan 3 kali. DPT 1 ini ada tetanus 1 ya, kita hitung ini TT 1. Kemudian DPT 2 ini kita hitung TT 2. Karena apa? Karena jaraknya pas 1 bulan sesuai dengan intervalnya. Kemudian yang DPT 3 ini tidak kita hitung sebagai TT 3. Kenapa? Karena TT 2 ke TT 3 ini jarak minimalnya 6 bulan, sedangkan ini hanya 1 bulan. Jadi hanya kita anggap TT 1 dan TT 2. Kemudian pada saat kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ini kan ada program BIAS ya. Kalian udah tahu BIAS? BIAS adalah bulan imunisasi anak sekolah. Biasanya mendapatkan imunisasi kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 6 SD ya. Kalau nggak salah ingat juga dulu waktu kita SD kan kita juga dapat tuh. Nah, yang lebih paham ini teman-teman yang di puskesmas ya, di program BIAS. Nah, tadi cuman kelas 2 SD tuh. Biasanya kelas 1 SD tuh DT ya, difteri sama tetanus. Di kelas 2 SD tuh TT. Kita anggap kelas 2 SD aja tuh dia dapatnya. Jadi ini kita anggap TT. Kelas 2 SD tuh umur berapa? Sekitar umur 7 sampai 8 tahun lah ya. SD itu kelas 2 SD. Jadi dari TT 2 atau dari TT 3 memenuhi syarat nggak untuk dilakukan TT? Memenuhi. Karena apa? Jaraknya kan minimal 6 bulan tuh. Ini udah bertahun-tahun ya. Udah 7 sampai 8 tahunan. Jadi dimenuhi. Jadi ini kita anggap TT 3. Nah, untuk mendapatkan kekebalan seumur hidup tadi ya pertanyaannya, harus berapa kali lagi? 2 kali lagi. Ya, jadi jawabannya adalah apa tadi? D ya. Soal 4. Seorang perempuan G4 P2 A1 hamil 4 bulan datang ke Poskeskel untuk melakukan AMC yang kedua. Ibu mengatakan telah mendapatkan imunisasi TT Catin 1 kali. Pada kehamilan pertama, ia mendapatkan 2 kali TT di usia kehamilan 5 dan 6 bulan. Jarak antara TT Catin dengan TT pertama saat hamil pertama 6 bulan. Begitupun di kehamilan kedua. Jarak anak pertama dan kedua 3 tahun. Saat hamil ketiga, ia tidak sempat mendapatkan TT karena keguguran. Apakah status imunisasi perempuan tersebut? Ya, ini agak rumit ya, makanya langsung kita bahas aja. Ya, ini pembahasan soal nomor 4. Nah, seorang perempuan tadi itu kan sudah TT Catin 1 kali ya. TT Catin. Berarti dia ini adalah TT 1. Bagaimana waktu bayi? Nah, waktu bayi kan nggak ada di soal tuh. Jadi kita fokus saja sama data yang ada di soal. Jadi kita nggak usah pikirin yang saat bayi. Oke, TT Catin kita anggap TT 1. Kemudian setelah Catin, setelah dia menikah itu langsung hamil ya. Kemudian saat hamil di usia kehamilan kelima 5 bulan dan usia kehamilan 6 bulan dia TT lagi kan. Nah, ini suntik TT, ini suntik TT. Ini jaraknya 1 bulan kan? Ini jaraknya 1 bulan. Nah, jarak antara TT Catin dengan TT pertama saat hamil nih di usia kehamilan 5 bulan ini adalah 6 bulan ya. Berarti di usia kehamilan 5 bulan ini kita anggap TT yang kedua. Karena apa? TT 1 ke TT 2 kan jarak minimalnya 1 bulan tuh, ya kan? Ini jaraknya 6 bulan. Jadi memenuhi enggak? Memenuhi. Bagaimana dengan TT yang usia kehamilan 6 bulan? Memenuhi enggak untuk disebut TT 3? Tidak. Karena apa? TT 2 ke TT 3 itu jarak minimalnya berapa? 6 bulan kan? Dan ini jaraknya hanya 1 bulan. Jadi tidak kita hitung ya yang usia kehamilan 6 bulan. Oke, di kehamilan kedua, di kehamilan yang kedua dia mendapatkan imunisasi TT lagi di usia kehamilan sama, usia kehamilan 5 bulan dan usia kehamilan 6 bulan. Ini dia mendapatkan suntik TT. Nah, jarak antara TT yang kedua ke TT pada saat hamil 5 bulan ini di G2 ya, di kehamilan kedua berapa? 3 tahun kan jaraknya? Jarak 3 tahun.
Berarti kan memenuhi kan? Ini dari TT2 ke TT3 ini kan jaraknya 3 tahun, minimal kan 6 bulan. Jadi ini kita anggap TT3. Nah, bagaimana dengan yang usia kehamilan 6 bulan, dia kehamilan kedua? Tidak kita hitung lagi. Kenapa? Karena jarak ke sini ini hanya 1 bulan. Sedangkan jarak TT2 ke TT3 ke TT4 adalah 1 tahun. Di kehamilan yang ketiga, ini tidak mendapatkan imunisasi TT. Karena apa? Karena abortus. Jadi status imunisasi ibu tersebut adalah TT1, TT2, TT3. Jadi jawabannya adalah C, TT3. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nona JF umur 24 tahun datang ke PMP Mawar. Ia mengatakan bahwa akan menikah 2 bulan lagi dan ingin mendapatkan imunisasi TT. Bidan Mawar kemudian melakukan anamnesa pada Nona JF. Didapatkanlah informasi bahwa Nona JF telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap saat bayi dan mendapatkan imunisasi lagi saat SD kelas 2 dan 3. Apakah tindakan yang akan dilakukan oleh Bidan Mawar terkait imunisasi TT? Jadi ini ditanya mau memberikan imunisasi TT yang keberapa gitu ya, maksudnya soal ini. Oke, kita berhitung lagi. Nona JF mendapat imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar itu sampai umur berapa? 9 bulan. Idealnya sampai 9 bulan ya, normalnya sesuai jadwal. Dan sekarang kan ada imunisasi booster yang dilakukan umur 18 dan 24 bulan. Tapi mungkin di zaman dulu ya, mungkin di umuran saya itu belum ada imunisasi booster, belum ada yang imunisasi usia 18 dan 24 bulan. Adanya imunisasi dasar gitu ya. Jadi ini imunisasi dasar kan tadi sudah kita bahas. Ada DPT1, DPT2, DPT3. DPT1 kita hitung TT1. DPT2 kita hitung TT2. DPT3 tidak kita hitung karena tidak memenuhi syarat kan, jarak minimalnya kan harusnya berapa? 6 bulan, tapi kan jaraknya cuma 1 bulan, tadi sudah kita bahas. Oke, terus imunisasi lagi kelas 2 SD. Nah, jadi dari TT2 tuh pada masih bayi, kemudian TT3 udah kelas 2 SD, berarti kan memenuhi syarat minimal 6 bulan. Jadi di kelas 2 SD itu statusnya TT3. Nah, dari TT3 ke TT4 syarat minimalnya berapa bulan? Berapa bulan? 12 bulan ya, atau 1 tahun ya, tadi sudah kita bahas. Jadi memenuhi nggak? Memenuhi, karena ini kan 1 tahun dari kelas 2 ke kelas 3 SD. Jadi statusnya TT4. Berarti kalau Nyonya JF kali ini mau mendapatkan imunisasi TT, berarti TT ke 5 ya. Jadi jawabannya E, memberikan imunisasi TT5. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, akhirnya selesai juga 5 soal kita yang pertama. Semoga 5 soal ini bisa mewakili kebingungan kalian ya tentang imunisasi TT. Dan setelah menonton video ini, saya harap kalian bisa mengerjakan soal-soal free-nya dengan baik, sehingga untuk persiapan uji kompetensi kebidanan kalian bisa mengerjakannya. Oke? Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, silahkan di share. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tulis di komentar, dan insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.